Makanya pada saat saya diminta oleh Bapak Menhan Prabowo pada saat itu tahun 2001 untuk membantu mengembangkan kendaraan taktis yang nanti bisa dipakai sebagai dual use military dan civilians, maka dual use-nya bisa dipakai untuk kendaraan otomotif nasional. Bagi saya, ketika kita ingin memimpikan ya, industri pertahanan kita besar, itu harus dimulai dari domestik dulu. Domestik menggunakan itu. Jadi saya pikir ketika Pak Presiden menggunakan Maung, lalu dia kemudian kemarin saya lihat TNI gitu ya, Kemhan menyerahkan Maung, itu saya pikir sinyal. Dan itu memang harus dilakukan. Sehingga memang kita bicara untuk kemandirian industri pertahanan ini menarik ya. Bagaimana kita menerjemahkan pertahanan itu berkontribusi pada pembangunan dan ekonomi. Jadi memang ketika bicara pertahanan ini seringkali orang luput bahwa mengira itu hanya terkait dengan alutsista saja. Usai dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia di Gedung MPR, DPR, DPD Senayan. Pada medio Oktober 2024, Prabowo Subianto dalam perjalanannya menuju Istana Kepresidenan Jakarta menyapa masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalan protokol ibu kota. Ia menaiki tunggangan gagah berwarna putih bernama Maung Garuda Limousine. Setelah lebih dari 7 dasawarsa, Indonesia belum pernah memiliki kendaraan dinas kepresidenan yang mencerminkan jati diri bangsa. Baru kali ini, orang nomor 1 di tanah air memilih menggunakan produksi dalam negeri. Mulai dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mobil dinas kepala negara kerap menggunakan jenama otomotif asal Eropa. Maung Garuda Limousine lahir di Bandung dari produsen kendaraan dan peralatan pertahanan dalam negeri PT Pindad. Maung Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari seri Maung MV3 yang didesain dan dikembangkan menyesuaikan pesanan langsung Presiden Prabowo. Kendaraan yang tampil maskulin dan eksklusif ini memiliki proteksi tinggi. Namun, tak mengesampingkan kenyamanan bagi penumpangnya. Dengan portofolio produsen alat pertahanan dan keamanan, Alpha Hankam, sejumlah fitur teranyar dibenamkan di Maung Garuda Limousine. Prototipe rantis Maung PT Pindad pertama kali muncul di ajang Indo Defense Expo and Forum 2022. Sebuah pameran dwi tahunan terbesar se-Asia Tenggara. Ajang promosi produk pabrik alat keamanan dan pertahanan internasional.
kira-kira gitu. Jadi prosesnya memang sejak 2021, kemudian 2022 kita sampaikan prototipenya, kita tampilkan di Indo Defense prototipenya. Kemudian kita berikan yang low production volume-nya, kita sampaikan di 2023 pada saat di Rapim Kemenhan, Rapim TNI dan Kemenhan. Dari situ diresmikan oleh Presiden Jokowi waktu itu. Jadi panjang prosesnya dan memang seperti itu. Pengembangan produk itu nggak bisa langsung 3 bulan, 6 bulan nggak bisa, Mbak. Itu bisa minimum 2-3 tahun. Minimum itu. Rantis Maung juga pernah dimodifikasi menjadi Pope Mobile. Kendaraan berplat SCV1 digunakan Paus Fransiskus saat menyapa jemaat pada Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai rangkaian agenda kunjungan keagamaan dan kenegaraan atau apostolik pada September 2024. Pengembangan kendaraan taktis Rantis Maung PT Pindad merupakan permintaan Presiden Prabowo kala menjabat Menteri Pertahanan yang ingin industri pertahanan dalam negeri mampu memproduksi kendaraan yang tak hanya mengakomodasi kebutuhan militer tapi juga sipil. Nah, makanya pada saat saya diminta oleh Bapak Menhan Prabowo pada saat itu tahun 2001 untuk membantu mengembangkan kendaraan taktis yang nanti bisa dipakai sebagai dual use military dan civilians, maka dual use-nya bisa dipakai untuk kendaraan otomotif nasional untuk sipil. Nah, kita kembangkan dari mulai scratch, dari mulai kita membangun platform apa yang akan kita gunakan. Kemudian desainnya untuk apa? Kita mulai mendefinisikan desain untuk kendaraan operasional taktis seperti apa. Presiden Prabowo juga menginginkan agar maung buatan PT Pindad digunakan untuk jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih hingga gubernur, bupati, dan wali kota. Itu artinya 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, serta 270 kepala daerah akan menggunakan maung sebagai kendaraan dinas ratusan pejabat mengaspal di jalanan ke seluruh penjuru negeri. Untuk produksi yang maung sendiri ya untuk jajaran kementerian dan pejabat serah 1 serah 2 ya di kementerian saat ini sedang disiapkan lininya dan harapannya nanti di bulan depan itu sudah siap sehingga nanti masuk ke masa produksi gitu. Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang tanpa armor, kemudian dia lebih ringan dan lain sebagainya karena tadi ada gradingnya ya, kalau misalkan teman-teman tadi mengikuti paparan kan ada maung itu ada berbagai macam harian gitu ya. Nah ini salah satunya yang akan kami siapkan lini produksinya insya Allah bulan depan kita udah mulai bisa melakukan produksinya. Maung MV3 karya anak bangsa memiliki tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN 70%. Akankah kehadiran maung Pindad jadi wujud kemandirian industri pertahanan dalam negeri? Dikembangkan dan diproduksi perusahaan pelat merah bidang produksi kendaraan dan peralatan pertahanan, PT Pindad. Kehadiran maung membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan kendaraan militer kelas dunia. Maung memiliki kandungan tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 70%. Sementara sisanya
PT Pindad bekerja sama dengan mitra strategis global untuk menyediakan beberapa komponen yang belum diproduksi di dalam negeri. Pun dalam pengembangannya, PT Pindad menjalin kerjasama dengan berbagai ekosistem supplier yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi tim Pindad ini kita tidak mau beli gelondongan, apalagi semuanya impor tidak. Kita bangun ekosistem. Ekosistem kita bangun supplier dari mulai Probolinggo. Sejauh Probolinggo sampai Tangerang, bahkan ada yang di Medan. Jadi ada 65, 66 kalau tidak salah mitra kita. Kita bangun step by step. Kita deploy beberapa engineers quality kita. Mereka menetap di sana, melihat komponen-komponen kita, sehingga kita pemberdayaan supplier tier 2, tier 3, tier 4 ini benar-benar jalan. Sehingga sekarang ini kalau kita hitung termasuk bobot manfaat perusahaan BMP, TKDN kita di antara 60-70%. Maung merupakan kendaraan taktis, rantis, ringan 4x4 yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung penggunaannya di segala medan operasi. PT Pindad telah mengembangkan Maung ke dalam 3 versi yang merupakan kombinasi untuk mengakomodasi pasukan di lapangan dan operasional. Jadi tadi ada 3 versi yang Maung ini, tapi konten suspensi, differential lock, independent suspension semuanya sama, tidak ada yang kita kurangin. Tapi dari si door dan konten yang ada di roof, kita ada yang versi yang paling sederhana adalah versi tangguh, Spartan itu. Kemudian versi kedua adalah versi jelajah, pintu tertutup, tapi soft top atasnya. Atau versi komando. Versi komando ini yang full level, up level, pintu tertutup, hard top. Jadi itu dan kita memiliki ground clearance yang cukup tinggi, Pak. Ground clearance cukup tinggi, engine horsepower-nya juga cukup tinggi. Kita di angka hampir 200 horsepower, torque-nya di 440 Nm. Jadi kalau kita ada 60% grade tanjakan aman nih, Pak. Pada Maret 2025, Kementerian Pertahanan menyerahkan 700 unit Maung MV3 varian tangguh atau Spartan kepada TNI dan Polri. Penyerahan 700 unit Maung ini merupakan pengiriman bertahap dari total kontrak pesanan Kementerian Pertahanan sejak 2022 sebanyak 4.000 unit. Ratusan unit Maung yang diserahkan pada tahap pertama ini tak hanya menjadi kendaraan operasional para prajurit TNI maupun aparat kepolisian, tapi juga menjadi kendaraan bagi Kapolri, Panglima TNI, beserta seluruh kepala staf angkatan. Para petinggi Polri dan TNI mendapatkan jatah Maung MV3 varian komando VVIP. Penyerahan produk anak bangsa ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan negara, kedaulatan,
serta keamanan NKRI yang juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Hari bersejarah untuk pemerintah, untuk industri pertahanan, kemudian untuk TNI dan Polri, karena hari ini pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya. Penggunaan rantis maung buatan PT Pindad di ranah domestik menjadi sinyal baik untuk masa depan industri pertahanan nasional. Bila telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, niscaya pintu menuju pasar global bakal terbuka lebar. Bagi saya, ketika kita ingin memimpikan industri pertahanan kita besar, itu harus dimulai dari domestik dulu. Domestik menggunakan itu. Jadi saya pikir ketika Pak Presiden menggunakan maung, lalu dia kemudian kemarin saya lihat TNI gitu ya, Kemhan menyerahkan maung, itu saya pikir sinyal. Dan itu memang harus dilakukan. Anda tidak bisa memaksa negara tetangga untuk menggunakan produk Anda kalau Anda sendiri tidak memberi contoh. Ini sebenarnya bagus atau enggak? Dan saya pikir ketika itu digunakan oleh semua antar kendaraan operasional TNI dan Polri, kan akan tahu. Nanti kan itu juga akan bisa memberikan masukan pada Pindad untuk bagaimana pengembangan ke depan-depannya. Kemandirian industri pertahanan nasional sudah menjadi cita-cita bangsa sejak belasan tahun silam. Sejumlah regulasi serta upaya sinergi dilakukan untuk bisa mewujudkan industri pertahanan nasional yang tak hanya unggul di dalam negeri, tapi juga mendobrak pasar yang lebih luas. Kemandirian industri pertahanan nasional merupakan tindak lanjut atas visi dan misi pertahanan negara. Kemandirian industri pertahanan juga menjadi tujuan puncak dari kebijakan industri pertahanan. Pengamat pertahanan dan keamanan Universitas Paramadina, Anton Ali Abbas, menyebutkan ada sejumlah syarat agar industri pertahanan bisa mandiri. Salah satunya adalah dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berproduksi secara optimal. Saya pikir ketika ada sebuah janji kita ingin membangun mimpi industri pertahanan kita gitu ya, yang mandiri, tentu itu tidak bisa kita lepaskan pada BUMN. Karena ada beberapa syarat untuk dia mandiri. Gitu. Jadi dia butuh ada dukungan regulasi, dia harus ada infrastruktur dan teknologi yang kuat. Bagaimana kita meminimalisasi ketergantungan impor, misalnya terhadap alutsista, lalu juga ada beberapa hal, misalnya ada kebijakan proteksi dan lain-lain. Nah, itu yang memang dibutuhkan untuk kemudian industri pertahanan kita bisa letakkan dalam rencana panjang, dia bisa mandiri. Mimpi melahirkan industri pertahanan nasional yang mandiri sudah ada sejak 13 tahun silam, yakni sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang pengelolaan industri pertahanan, serta Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 23 Tahun 2016 tentang pembinaan industri pertahanan. Kementerian Pertahanan selaku leading sektor di bidang pertahanan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari kementerian, badan usaha milik negara BUMN, hingga sektor swasta dan perguruan tinggi dalam rangka berkolaborasi menjawab tantangan yang dibutuhkan dan siap menghadapi ancaman di sektor pertahanan. Supervisi juga dilakukan Kementerian Pertahanan agar industri dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan Alpa-Hankam dalam negeri. Ya, yang jelas ketika kita bicara Kementerian Pertahanan itu adalah kebijakan di sektor pertahanan. Karena Kementerian Pertahanan ini walaupun mungkin tidak berhubungan langsung dalam arti industri pertahanan strategis kan saat ini berada di bawah Kementerian BUMN. Tapi secara teknis supervisinya adalah di Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Menteri Pertahanan. Sehingga memang ketika akan membangun prototip atau memproduksi alutsista itu selalu akan dikonsultasikan. Nah, kebijakan ini diatur oleh Menteri Pertahanan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan memang yang menyusun ya kebijakan-kebijakan itu, termasuk juga arah pembangunannya karena melakukan penyelarasan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh TNI. Industri pertahanan merupakan salah satu hal krusial dalam mendukung sistem pertahanan dalam negeri demi menjamin eksistensi bangsa dan negara. Industri pertahanan yang kuat dan mandiri memiliki dua efek utama, yakni manfaat langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan serta berdampak terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi dalam negeri. Sehingga memang kita bicara untuk kemandirian industri pertahanan ini menarik ya. Bagaimana kita menerjemahkan pertahanan itu berkontribusi pada pembangunan dan ekonomi. Jadi memang ketika bicara pertahanan ini seringkali orang luput bahwa mengira itu hanya terkait dengan alutsista saja, dengan tentaranya, dengan SDM-nya. Tapi padahal tidak, bahkan jauh lebih kompleks dan bahkan dari kemandirian sektor industri pertahanan tadi bisa mendatangkan profit yang memang bisa berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.